Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Demikianlah sepenggal orasi Bung Tomo dalam pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Bung Tomo adalah salah satu tokoh berpengaruh dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Melalui orasinya, Bung Tomo menggugah semangat jihad arek-arek Surabaya. Orasi hingga pekik takbir yang ia kumandangkan tidak bisa lepas dari fatwa jihad yang dicetuskan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Orasi Bung Tomo memiliki makna yang sangat dalam. Seruan takbir Bung Tomo telah menyatukan kekuatan rakyat untuk melawan kezaliman sekutu saat itu. Orasi lantang Bung Tomo juga memberikan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan perlindungan dan kemenangan dalam pertempuran melawan penjajah. Bung Tomo memang bukan sosok seorang santri, namun perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia telah mengantarkannya menjadi seorang mujahid. Bung Tomo atau Sutomo lahir 3 Oktober 1920 di Kampung Blauran, Surabaya. Ayahnya Kartawan Cipto Wijoyo adalah seorang polisi di kota Praja dan pegawai di perusahaan ekspor-impor Belanda. Karena posisi ayahnya, Sutomo kecil berkesempatan mengenyam pendidikan mulai dari HIS hingga Mulo di Surabaya. Sutomo juga sempat melanjutkan sekolah ke HBS, namun berhenti di tengah jalan. Sutomo rupanya sangat tertarik dengan kepanduan. Pada usia 12 tahun, Sutomo bergabung dengan Kepanduan Bangsa Indonesia. Karir kepanduan Sutomo cukup bersinar. Di usia 17 tahun, ia telah berhasil meraih tingkat Pandu Garuda. Dan dari sinilah nama Bung Tomo mulai dikenal. Selain aktif di kepanduan, Bung Tomo juga seorang jurnalis yang hebat. Tulisan-tulisannya kerap menghiasi berbagai media massa saat itu, seperti di Suara Umum, Ekspres, Pembela Rakyat, dan Pustaka Timur. Pada masa pendudukan Jepang, ia bahkan berhasil menjadi wakil pemimpin redaksi kantor berita Domei. Siapa sangka, aktivitas Bung Tomo sebagai wartawan kantor berita Jepang membuka koneksinya dengan pondok pesantren Tebu Ireng. Ketika kondisi politik Surabaya mulai memanas, Bung Tomo berangkat ke Jombang untuk sowan dan meminta nasihat kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dari pertemuan inilah, Bung Tomo tergerak untuk menutup setiap orasinya dengan pekikan takbir. Hubungan antara Bung Tomo dengan keluarga Tebu Ireng terus menguat, manakala dibentuknya Gerakan Rakyat Baru. Keterlibatan Bung Tomo dalam badan ini sebenarnya tidak lepas dari rekomendasi Kiai Haji Wahid Hasyim dan Bung Hatta. Pada akhirnya, Bung Tomo tak pernah meninggalkan nasihat Kiai dalam perjuangannya. Sebagai contoh, saat menghadapi agresi militer Belanda, Bung Tomo dan Jenderal Sudirman senantiasa berkonsultasi, bahkan meminta fatwa dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Suatu ketika, Bung Tomo dan Jenderal Sudirman beberapa kali datang ke Tebu Ireng, bahkan mengirimkan utusan.
pada tanggal 3 Ramadan 1363 Hijriah, bertepatan dengan 21 Juli 1947. Melalui utusannya, Bung Tomo dan Jenderal Sudirman menyampaikan pesan bahwa Belanda telah melakukan serangan militer besar-besaran di wilayah Jawa Timur. Serangan itu dilakukan untuk merebut kota-kota di wilayah Karisidenan Malang, Besuki, Surabaya, Madura, Bojonegoro, Kediri, dan Madiun. Bung Tomo dan Jenderal Sudirman juga menyampaikan kekhawatirannya pada kondisi Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Oleh karena itu, melalui utusannya, mereka meminta Kiai Haji Hasyim Asy'ari agar mengungsi supaya tidak tertangkap Belanda. Namun, Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak berkenan dengan tawaran ini. Tanggal 7 Ramadan 1363 Hijriah, datang lagi utusan Jenderal Sudirman dan Bung Tomo. Kurir ini membawa surat untuk disampaikan kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Isinya, Bung Tomo memohon kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari agar mengeluarkan komando jihad fi sabilillah bagi umat Islam di Indonesia. Karena saat itu Belanda sudah menguasai wilayah Karisidenan Malang dan banyak anggota Hizbullah serta Sabilillah yang gugur sebagai syuhada. Bung Tomo adalah sosok pejuang yang tangguh. Karena kiprahnya dalam mempertahankan kemerdekaan, Bung Tomo ditarik ke Markas Besar Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Ia mendapat pangkat sebagai Jenderal Mayor. Kemudian pada tahun 1950, ia dipercaya menjadi Menteri Urusan Bekas Pejuang Bersenjata, sekaligus merangkap sebagai Menteri Sosial ad interim pada Kabinet Burhanuddin Harahap. Pada pemilu 1955, ia juga berhasil menjadi anggota DPR. Namun rupanya, Bung Tomo bukan sosok yang bisa tinggal diam melihat kesewenang-wenangan. Pada 24 Agustus 1960, ia menggugat kabinet kerja yang dipimpin Presiden Soekarno. Ia menggugat presiden karena membubarkan Dewan Konstituante. Sayang, ikhtiar Bung Tomo ini kandas. Bung Tomo tumbuh sebagai pribadi muslim yang taat. Ia tidak bisa mentolerir faham komunis. Pada tahun 1965 hingga 1966, ia tidak ragu untuk mendukung aksi-aksi mahasiswa dalam menolak komunisme di Indonesia. Di awal pemerintahan Orde Baru, Bung Tomo juga tidak segan melontarkan kritik tajam. Ia menilai pemerintahan Orde Baru tidak berpihak kepada rakyat. Sebaliknya, menurut pandangan Bung Tomo, Orde Baru justru berpihak kepada kepentingan konglomerat dan investor asing. Akibat kritik-kritiknya yang tajam, pada 11 April 1978, Bung Tomo ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Ia mendekam di balik jeruji besi selama 1 tahun. Rupanya Sang Ilahi telah merindukan pejuang asal Surabaya ini. Bung Tomo menghembuskan nafas terakhir pada 7 Oktober 1981. Saat itu, ia tengah menunaikan ibadah haji di Padang Arafah. Bung Tomo telah mengisi hidupnya dengan perjuangan. Ia meyakini bahwa jihad fisabilillah menjadi senjata ampuh dalam mengusir penjajah. Bung Tomo juga konsisten melawan segala bentuk kesewenang-wenangan. Karena baginya, Allah selalu bersama orang-orang yang benar. Semoga sikap hidup Bung Tomo masih lestari di negeri ini.